Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bahwa pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pendampingan individu yang keempat kita ya, yang mana persiapan ini nanti kita bicarakan mengenai teknis bagaimana alurnya. Pendampingan individu keempat ini kita lebih berfokus kepada praktik pembelajaran kita yang mana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diimplikasikan dengan pembelajaran KSE. Pada awal kita adalah bagian pertama yaitu dari awal pendampingan. Nanti kan PP seperti biasa menjelaskan fokus pendampingan kali ini. PP tentunya menanyakan progres perkembangan pembelajaran CGP selama 1 bulan terakhir, menyiapkan lembar observasi yang nantinya dilaksanakan pada saat pembelajaran, yaitu CGP melakukan pembelajaran di kelas. Hal penting di dalam pembelajaran dilakukan oleh CGP di kelas, tentu ini menyesuaikan jam. Kalau teman-teman guru mapel mungkin menyesuaikan pembagian jam. Terus hal yang penting adalah praktek pembelajaran ini nanti kita laksanakan selama 2 JP, Bapak Ibu. Jadi kalau minimal ini, minimal 2 JP. Jadi kalau teman-teman SMP, SMA ya 2 kali 45 menit itu minimal. Kalau di SD berarti 2 kali 35 menit itu untuk kelas atas. Kalau kebetulan Anda yang praktek di kelas bawah berarti 2 kali 30 menit itu minimal. Awalnya Bapak Ibu, kita sebelum masuk kelas itu kan CGP menyampaikan fokus pengembangan apa yang nanti akan dikembangkan di dalam observasi itu. Jadi nanti pengajar praktik memfokuskan kepada area pengembangan yang sudah direncanakan pada percakapan awal. Jadi makanya kemarin kan saya minta teman-teman untuk menuliskan di Google Form itu loh, kan ada area pengembangan, kemudian fokus area yang akan dikembangkan itu kan maksud saya nanti biar murid kita tidak terlalu lama nunggu di kelas. Ketika area itu sudah ada, saya tuliskan nanti tinggal kita percakapan, kemudian langsung masuk kelas. Di dalam proses itu nanti ada beberapa hal. Yang pertama nanti untuk PP sendiri itu hanya boleh mengamati, tidak boleh istilahnya apa ikut di dalam pembelajaran, misalnya membotolkan atau bahkan ikut memberitahu siswa itu tidak boleh. Jadi PP hanya diam, kemudian mengamati, mengobservasi dari fokus apa yang akan dikembangkan. Jadi, tetapi memungkinkan juga walaupun di fokus awal itu pengembangan hanya area tertentu, tetapi ketika dalam observasi itu menemukan sesuatu yang mungkin nanti bisa dikembangkan, itu PP bisa mencatat dan nanti disampaikan di dalam percakapan pasca. Sesudah 2 jam, minimal 2 jam itu sudah kita laksanakan, nanti ada dialog tentang hasil observasi. Itu di dialog pasca observasi. Di dialog pasca observasi ini nanti pengajar praktik melakukan umpan balik dari hasil observasi yang dilaksanakan. Kemudian nanti disepakati tentang area pengembangan tadi kan diamati, kemudian PP menghasilkan hasil observasi, kemudian di situ terjadi kesepakatan perencanaan pengembangan area tadi. Mungkin berdasarkan masukan-masukan yang dari BP, kemudian kita merencanakan pengembangan. Jadi secara garis besar untuk fokus di PI 4 itu percakapan praobservasi intinya membicarakan tentang area pengembangan yang ingin diobservasi, kemudian melakukan observasi selama minimal 2 CP, kemudian pada kegiatan pasca itu pada bagian pertama
melakukan umpan balik dari hasil observasi, kemudian merencanakan area pengembangan. Itu dulu, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan agar kita satu pemahaman. Monggo. Oke, Pak, mau tanya Pak Dadi. Untuk area pengembangan itu spesifikasinya itu seperti apa, Pak? Kan itu kan dulu sebenarnya sudah di aksi nyata yang 2.3 ya kalau nggak salah Pak ya. Ada semacam rubrik yang teman yang mau kita observasi itu area pengembangan. Saya masih bingung area pengembangan itu spesifikasinya seperti apa, lalu eh, berapa yang kita kembangkan tuh apakah ada ketentuannya, Pak? Area pengembangan itu tergantung kita sih, tergantung kita masing-masing. Misalnya kan kita belum menguasai tentang area pengembangan kompetensi di bidang pembelajaran fokus di apa diferensiasi proses misalnya atau pengembangan pada area apa penerapan KSE apa gitu. Intinya dari kita sebagai guru itu ingin mengembangkan tentang apakah metode pembelajaran atau tentang apa bagaimana kita menerapkan diferensiasi produk misalnya. Jadi tidak ada batasan. Artinya kita Oh, supervisi akademik itu kan kita memang menyampaikan apa yang tidak kita kuasai kepada supervisor, kemudian kita minta supervisor mengamati kira-kira kurangnya apa sih area yang tidak saya mampu itu. Intinya itu. Jadi tidak ada batasan. ya. Berarti tergantung setiap pribadinya ya, Pak ya. Individu. Kekurangannya Heeh. apa berarti gitu nih. Iya, Kekurangan saya sebetulnya seperti ini tak sampaikan ke Pak Dadi, Pak saya kurang di sini Pak nanti yang ingin saya kembangkan ini gitu misalnya. iya. Tolong amati kurangnya yang di gitu. Jadi tidak ada batasan bagian apa. Intinya pokoknya kemampuan atau kompetensi apa yang kita ingin kembangkan dan kita tidak mampu, kita minta mengamati supervisor kelemahannya di mana. Nanti terus sesudah itu dari hasil observasi itu terus disampaikan umpan balik atau direncanakan pengembangannya seperti ini nantinya gitu. Oke, oke. Terima kasih Pak. Itu nanti sebelum kita masuk kelas itu kira-kira waktunya 1/4 jam itu kita akan melakukan dialog. Nanti PP mengisi data hari tanggal kelas mapel, kemudian tujuan pembelajaran ini tentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di RPP atau modul modul ajar. Nah, ini area pengembangan yang ingin penjenengan capai itu bagian apa. Jadi masing-masing orang tentukan berbeda. Kemudian strategi untuk mencapai tujuan tadi kita deskripsikan di sini. Itu. Kemudian nanti supervisor memberi catatan terhadap proses yang nantinya akan berjalan. Dan ini harus kita ketahui bersama karena sesudah proses PI 4 itu jenengan kan nanti berlaku sebagai supervisor. Jadi jenengan harus juga menulis atau mempunyai lembar catatan pra ini. Seperti yang tadi ditanyakan Mbak Heni. Itu. Ini adalah format pra. Format pra ini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita teruskan. Ini nanti jadinya kita tulis dulu atau pas ketemu Pak Dadi pas hari H Pak? Harusnya memang nulisnya kan pada hasil dari percakapan, harusnya ya kan. Jadi 1/4 jam itu kan kita bercakap-cakap JGP dan PP, kemudian menuliskan di sini itu. Cuman kalau kemarin itu, nah penjelasan sudah ngirim lewat Google Form kan bisa saya tulis dulu, kemudian kita nanti kan tinggal omong-omong sebentar, terus kemudian masuk kelas. Maksud saya biar anak-anak di kelas itu tidak terlalu kosong lama nunggu kita berdua, maksudku gitu. Ini lembar percakapan pra, kemudian ada juga instrumen-instrumen penilaian. Yang ini kelihatan guys. Nah, ini nanti adalah instrumen-instrumen yang nanti dipegang oleh observer untuk apakah langkah-langkah yang penjenengan lakukan pada alur pembelajaran itu sesuai dengan kriteria ini atau tidak.
Di masing-masing ada bobot nilai 1 sampai dengan 4. Kemudian nanti di rata-rata menjadi nilai akhir. Maksudnya nilai akhir ini bukan nilai panjenengan sebagai CGP loh ya, sebagai nilai dari langkah-langkah kita dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi jangan jangan punya pikiran kalau nilai observasi jelek nanti berarti nilai saya sebagai CGP jelek, mboten. Ini hanya untuk menilai kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Itu sebagai bahan nanti hasil observasi sesudah kita melaksanakan observasi, kemudian ada apa namanya dialog pasca untuk menyepakati kira-kira kalau kita melaksanakan praktek kemudian diobservasi, observer menemukan kelemahan, terus kita nanti bersama-sama berdialog bagaimana cara kita untuk memperbaiki kelemahan itu. Terus saya tampilkan juga lembar pasca ya, lembar pasca. Lembar paskanya seperti ini. Catatan refleksi, topik percakapan, rencana tindak lanjut. Ini juga penjenengan nanti sesudah PI 4 ini juga harus 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 mempunyai ini karena jenengan nanti kan sebagai supervisor rekan sejawat juga. Dari situ mungkin ada yang ditanyakan. Oke, udah cukup jelas untuk PI 4-nya ini, Pak. Mm-mm. Kemudian setelah ini kan untuk aksi nyata yang kemarin itu kan sama seperti ini, tapi kita sebagai supervisornya gitu, Pak ya, intinya ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu nanti ketika kita menjadi supervisornya kan kalau nggak salah didampingi oleh PP atau gimana tuh Pak untuk penjelasan yang selanjutnya langkah setelah ini. Gini, Apakah oke. aksi nyatanya itu dilaksanakan sama barengan PI 4 atau nanti kita cari hari sendiri atau bagaimana Pak? Gini, oke. Sesudah dialog pasca observasi itu kan berarti artinya kegiatan PI 4 kan sudah selesai ya, sudah clear ya. Tadi diakhiri dengan ketika CGP ditemukan kelemahan, kemudian ada rencana perbaikan, nanti terus kita beralih ke perencanaan pada LOKA atau PI 5. Itu ya. Oh ya, ada yang terlupa. Pada waktu proses pembelajaran itu nanti kita rekam. Tujuannya nanti pada waktu Loka 4 itu kita kan berpasangan dengan satu CGP lain untuk praktek supervisi akademik. Jadi nanti pada waktu Loka itu kita menjalani pra observasi dengan mengisi format tadi ya kan. Nah, terus praktek pembelajarannya nanti teman kita melihat video kita hasil pada log pendampingan 4. Nah, sesudah melihat video itu, nanti terus terjadi dialog pasca observasi. Itu. Jadi nanti pada kita pendampingan PI 4 itu, kegiatan penjenengan mengajar nanti direkam. Tujuannya untuk kita bawa kepada kegiatan Loka 4. Itu. Sebatas itu mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Maaf Pak, tanya merekamnya itu berarti full nggak? Misal kita di SD 35 menit kali 2, 70 menit itu berarti full selama 70 menit itu ya? Iya. Oke, oke. Nanti untuk sebagai Eh, bahan teman dan- kita pada waktu Loka melihat, kemudian kita menerima umpan balik dari teman kita, pasangan kita pada waktu Loka gitu. Oh Entah ya nanti Pak. walaupun kalau SD 35 menit kan kalau ditonton semua kan tidak mungkin. Mungkin ya di Oke. skip-skip atau gimana yang penting ada videonya. Ngoten. Oh, nonton Pak. Oke, oke. Berarti betul full 70 menit nggih. Ya mungkin momen-momen yang sekiranya tidak penting bisa kita cut agar nanti di dalam Oke. Diambil sedikit-sedikit ditonton ngoten nggih. pada waktu lokal bisa di paling tidak gambaran kita mengajarnya seperti ini gitu. Poin inti-intinya ada ngoten. Ya, gitu. Itu ketika kita niku nggih Pak. Ketika kita eh oh, ketika kita CGP diamati PP niku nggih.
ketika Nggih, PI pada waktu 4 nggih, observasi, ya, observasi. pada waktu Nah, observasi. ketika kita membuat aksi nyata 2.3 niku kan kita mengobservasi teman sejawat kita di sekolah itu juga di video, Pak. Napa mboten? Gini, jadi ketika kita sudah selesai melakukan dialog pasca observasi, kemudian menyepakati rencana pengembangan, terus nanti kita fokus kepada persiapan aksi nyata dan kegiatan lokal. Nah, Nggih. pada dialog ini nanti panjenengan sudah merencanakan akan melakukan observasi, jenengan sebagai observer terhadap satu rekan sejawat. Nah, Nggih. kemudian di situ nanti jenengan merencanakan kapan dilaksanakan, terus sesudah tanggal itu jenengan tentukan, terus jenengan melakukan dialog pasca. Tapi sebelumnya jenengan tidak sebagai supervisor itu Pra. meminta RPP, meminta modul, kemudian jenengan perbaiki kekurangannya. Sesudah pada hari yang ditentukan itu melaksanakan kegiatan pra observasi. Obs- Lah kegiatan pra ini jenengan rekam, kemudian jenengan kirimkan ke PP. Itu. Nggih. Sesudah itu, kemudian berlakulah praktek pembelajaran jenengan sebagai supervisor mengamati rekan sejawat. Jenengan juga Nggih. mempunyai format-format observasi, kemudian nanti jenengan proses berjalan selama 2 kali JP, selesai, kemudian nanti Nggih. Nggih. pada tahap pasca. Nah, pada tahap pasca ini tidak usah jenengan lakukan, nanti jenengan melakukannya pada waktu PI 5 gitu. Sampai sini bertanya dulu. Berarti kalau pascanya PI 5 untuk penguploadan aksi nyatanya diupload dulu itu Pak? Atau gimana? PI 5 tanggal Yang diupload itu kan, sorry, perang. Nah, itu yang diupload berat dulu dan oh gitu. sama format observasi. Itu yang diupload. Kalau misalnya ada video tadi itu, termasuk video itu dikirimkan ke PP. PP sebagai evaluasi nanti pada saat untuk B5 kan antara CKB dan rekan sejawat itu melakukan dialog coaching tentang tentang pasca nanti. Jadi dialog pasca itu dilaksanakan pada saat P5 disaksikan oleh PP. Jadi kegiatan pra maupun pada saat observasi itu dilaksanakan sesudah kita melakukan P4. Didokumentasikan, direkam, bisa diupload sebagai dikirim sebagai aksi nyata gitu. Apakah ada itu Pak ketentuan durasinya antara kita percakapan pra sampai melaksanakan observasi itu? Kalau pra itu tidak ada durasi, cuman kalau alur moderasi kita, kalau PP pendampingan itu kan ada durasi 15 menit. Tapi kalau secara tujuan kita praktek nyata dengan tujuan untuk memperbaiki fokus pengembangan tadi ya tidak ada durasi. Tapi minimal kita buat misalnya 15 menit lah percakapan perannya. Itu direkam, diupload sebagai aksi nyata. Gitu. Kalau formatnya ada ya sudah ada ya format pra tadi ya. Di modul 2.3 ada tinggal unduh kelihatannya. Iya ada Pak, ada. Sudah, Hmm. Pak. Saya kemarin sudah unduh. Oke. Itu yang lain. Memang kalau tidak kita amati secara secara konsentrasi itu memang kelihatannya tumpang tindih ya. Cuman memang pada intinya itu nanti sesudah kita menyepakati area pengembangan, kemudian kita membicarakan tentang aksi nyata CGP. CGP nanti bersama satu rekan sejawat sebagai supervisor, kemudian merencanakan kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Lah CGP memberi bimbingan kepada rekan bagaimana persiapan RPP-nya atau modul. Sesudah disepakati ada perbaikan, kemudian tanggalnya berapa kita laksanakan proses observasi. Di situ
panjenengan sebagai observer melakukan eh, observasi terhadap area pengembangan yang sudah disepakati sebelumnya di pra. Itu mungkin direkam, kemudian sudah sampai di situ, selesai. Kita eksekusi aksi nyata di modul di LMS. Nah, dialog pasca observasi berdasarkan hasil dari observasi tadi, panjenengan laksanakan pada saat PI 5 dengan disaksikan oleh pengajar praktik. Gitu. Terus nanti juga kalau panjenengan sebagai supervisor juga tadi sesuai dengan aturan, pokoknya duduk, diam, jangan sampai mengganggu proses pembelajaran. Jangan sampai mengganggu konsentrasi siswa. Ojo pengen duwe channel YouTube terus riwari-wira para rekam ya kan. Tak lebokno YouTube nanti anak malah bujar orang delok gurune gitu. Terus pesan saya gini, nanti anak-anak dibiarkan natural saja nggih. Misalnya saya nanti sebagai observer, nanti anak-anak jangan dikondisikan, anak-anak nanti kita belajar diamati oleh ini nanti anak-anak jangan rame gitu wis. Rame gak popo jangan dikondisikan. Biarkan natural saja. Nggih, Pak. Biasanya kalau seperti kita melaksanakan PPG kemarin kan karena biar kita dinilai bagus oleh asesor, anak-anak dikandani sih. Mulai Pak Guru mengucapkan ini nanti anak-anak jauh seperti ini ya. Kelihatannya kaku, jadi anak itu malah nanti tidak fokus di materi yang kita sampaikan, tapi fokusnya di ini diambil film, ini diambil video gitu kan. Jadi malah tidak natural. Mau tanya, Mm-mm. untuk aksi nyata ini kan apa namanya? Apakah Fasil juga menilai apa apa itu wewenang PP untuk aksi nyata yang 2.3 itu, Pak? Aksi nyata 2.3 itu di LMS kan Fasil juga menilai. Iya, dinilai Fasil juga. Berarti nanti kita tetap uploadnya nggak ada paskanya, emang itu ketentuan seperti itu, Pak. Maksudnya Fasil juga mengetahui kalau yang diupload aksi nyatanya tidak ada video pasca. Iya, di dashboard Fasil itu kan nanti kelihatan. Jadi aksi nyata itu di dashboard Fasil kelihatan, di dashboard PP juga kelihatan. Gitu. Jadi Fasil bisa menilai, PP juga bisa menilai. Gitu. Cuman kan memang kalau dialog pasca kan due kan sesudah itu toh, sesudah PI 5. PI 5 itu antara 12 sampai dengan ini 20 September. Terus Rembang itu nanti tinggal di tahap 1 atau 2. Rembang itu PI 5 di tahap 2 berarti minggu kita. Kalau minggu berarti tanggal 22 September. Itu kalau di aksi nyata itu due tanggal berapa? Dialog pasca. Kemarin 13 September, Pak. 13 September ya. Iya. Berarti kan nanti kalau September, padahal ini rentannya sampai 20 ya. Ya itu mungkin nanti dari adminnya bisa menyesuaikan tanggal inilah. Paling tidak kan nanti kita kalau mengambil akhir kan paling akhir kan nanti tanggal 20 September ya. Mm-mm, Sepertinya 13 September. Tapi 13. kalau buka email. Yang 13 September itu aksi nyata yang 2.3. Iya, tadi kan Oke. katanya yang aksi nyata 2.3 nggak usah ada paskanya gitu, Pak. Kalau yang saya tangkap tadi. Pasca kan setelah PI 5 gitu. Iya. Ada, ya, Mas. Ada. Yang WA dari Bu Royati itu tadi tak lihat itu yang pra sama observasi bisa mulai dilaksanakan. Dilaksanakan. Yang Iya. pasca Terus yang pasca observasi itu ya September. setelah dilakukan itu tetap diunggah, nggih, September Ya. itu. Bentuk siwi suaranya gak metu belas bos yang ini.
Nggih, Pak. Sedang Tak di nyimak mana riyen, ini? Pak, kula, Pak. Sedang di mana? Di Joho. Joho. Hmm. Di Nggih. luar, Dalam di jalan. mboten kemah, Pak, teng lapangan Oh, Joho. di lapangan Johor. Nggih. Hmm. Nggih. Mbak ini mungkin sakit di sambi, monggo ditanyakan sesuatu. Nggih, Pak. Nek dulu, Pak. 13 September mungkin Mbak, di grup kelas bisa jenengan tulis, padahal rentang loka itu tanggal berapa tadi? 12 sampai 20 ya? Iya Mbak Bu Ati ya. Nggih, Pak. Ya, nanti biar Bu Fasil menghubungi adminnya, merubah due date-nya. Paling tidak kan tanggal 21 harusnya due date itu. Kalau misalnya kita nanti ada pengambilan jadwal tanggal 20 kan, berarti kan dialog itu kan kita bisa upload kan sesudah tanggal 20 berarti. Mbak ini kalau skenario aksi nyata dengan rekan sejawat sudah nggih? Sudah tahu alurnya nggih? Yang sing pundi, Pak? Itu kan semalam dengan Pirsa soal aksi nyata P apa 2.3 tentang Nggih. percakapan pra kemudian observasi itu dilaksanakan kapan gitu kan? Nggih. Sudah punya gambaran? Belum, Pak. Hmm, Maaf ini saya samping nggih, Pak. tapi kalau Itu ngerungok kan aja. Kalau ngerungokno di nggih, sambil beringkati alure kok. ya yang 2.3 itu kan aksi nyatanya kita jadi supervisor. Mm-mm. Itu berarti dilakukan di PI 5-nya, Pak. Nah, itu yang salah. Pripun, Pak? Pada dialog pasca PI 4 itu kan jenengan sudah merencanakan menjadi Ya. supervisor dengan rekan sejawat. Nggih. Nah, sesudah sesudah PP pulang dari sekolah jenengan itu jenengan di lain hari melakukan perencanaan. Perencanaan itu meliputi pembuatan RPP, mungkin jenengan memperbaiki jika ada yang kurang. Sesudah Mm. itu Nggih. pada dialog pra jenengan rekam, Mbak. Nggih. Jenengan Iya, rekam, Pak. jenengan rekam sebagai aksi nyata di LMS. Nah, kondisi ini tanpa PP ini jenengan sendiri. Kemudian sesudah dialog pra itu direkam, kemudian diupload di AC nyata, jenengan dengan guru rekan Jawa tadi melaksanakan pembelajaran. Jenengan bertindak sebagai supervisor atau observer. Itu jenengan dokumentasikan juga sebagai pemenuhan tugas aksi nyata. Nah, sesudah sampai di situ nanti kan seharusnya ada dialog pasca. Ya, Ya. dialog pasca itu jenengan tunda dulu, jenengan laksanakan nanti pada saat P5 dengan ditunggui oleh PP gitu, Mbak. Oh, gitu. Nggih. Berarti yang diupload di aksi nyata 2.3 itu tanpa PP dulu mboten napa-napa videonya, Pak. Ya memang tanpa PP, kan dialog pra. Oh, saya kira jadi satu. Berarti antara pra dan observasi itu dijadikan satu videonya atau terpisah? Terpisah, terpisah. Oh, Tergantung terpisah. permintaan Nggih. permintaan LMS yang baca lagi. Oh, nggih. Berarti sampun bisa dipenuhi aslinya yang 2.3 nggih, Pak. Nggak harus menunggu kita ketemu sama PP dulu nggih. Ya harusnya ya bisa bisa dilaksanakan mulai dari sekarang itu. Tapi kalau misalnya menunggu sesudah PI juga enggak apa-apa. Artinya kan kalau menunggu kan jenengan mungkin bisa berkonsultasi dengan PP dulu. Itu Nggih. Ah, karena di alur proses kita pengembangan itu di bagian akhir kan kita baru merencanakan itu. Oh, nggih. Iya, iya, Pak. Hmm. Nggih, Pak Dadi. Tapi kalau misalnya
alasan kita sudah konsultasi lewat WA, lewat telepon dengan PP, dan jenengan merencanakan dialog pra, kemudian melaksanakan observasi, ya oh tidak apa-apa. Cuma jangan lupa tadi didokumentasikan. Oke, oke. Terus tadi mungkin Mbak ini tidak menyimak pada kegiatan yang pembelajaran ditunggu PP itu nanti jenengan rekam, Mbak. Oh, ada yang rekam berarti Pak. Apa report Pak? Ya ditaruh di tripod nanti, atau ada yang merekam tapi jangan mondar-mandir, tidak apa-apa. Karena video itu kan nanti jenengan bawa pada saat loka. Oh, oke. Pada saat loka untuk diamati oleh teman berpasangan nanti melaksanakan proses dialog pasca observasi. Sudah ada gambaran, nggih? Oke, sampun. Nggih, sampun, Pak. Mbak Cici, tuanan oleh mikir kira-kira tenan apa ora? Mbak Cici, tuanan oleh mikir Oke, Pak, ini lagi menyusun strategi, menyusun jadwal nih loh, Pak, bareng karo ini untuk teman. kegiatan 17-an ini padat. G. Ini seminggu ini kan full persiapan itu. Bu Cici Tapi nanti kalau malam itu jadi MC, Pak. Nanti malam nih Jadi MC. MC. MC pentas seni pramuka Oh. itu loh, Pak. Oke, Pak. harusnya Bu, tapi nih kok tak alihkan ke teman saya, soalnya nih malam kan Oh, suami ada di rumah, masih di Jepara. Lah anak-anak kan tidak ada yang nungguin, jadi saya tuker alihkan. dengan teman. Oh, Nggih, nggih. buat sakit ya. Nggih. Itu sudah ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ya, mungkin tadi tuh Pak yang masih rancu. Masalahnya kan tadi PI 5 tanggal 12 sampai 20 terus ternyata tanggal 13 itu nanti kira-kira bagaimana solusinya Pak? Kalau misalnya belum dibenarin due-date-nya. Mm-mm. Itu kan memang kalau aksi nyata dialog pasca itu kan harus menghadirkan PP pada saat PI 5, ya kan? Tan mongko rentang pelaksanaan PI 5 itu sampai dengan tanggal 20. Ya nanti kita komunikasikan dengan Bu Fasil, biar nanti Bu Fasil menyampaikan kepada admin LMS-nya. Itu memang kan dialog itu kan harus dihadiri, itu memang dihadiri PP pada saat P5. Nanti kita sampaikan. Oke, berarti pas rokal nanti Pak ya. Di WA dulu tidak apa-apa, Oke. biar cepat disampaikan. Ditulis di grup kelas tidak apa-apa. Nanti aku tak sekali-kali melok chat di grup kelas. Sampun? Sampun, Pak. Sampun ya? Oke, tinggal nyusun jadwalnya ini Pak. Tumpuk-tumpuk. Sama, kalau Agustus memang rata-rata padat. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Dari persiapan kita untuk PI 5 sudah menghasilkan beberapa kesimpulan. Mudah-mudahan nanti kita dalam melaksanakan proses pendampingan P5, alurnya sudah jelas, kita tidak bingung lagi. Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada masih kurang jelas bisa disampaikan pada grup kelas. Ngaten, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kegiatan sore ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.